Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Topik Hidayat. Jadi di sini kita akan membahas soal UTS ADKB 2021, yaitu mengenai materinya Payanto. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke soal nomor 1. Oke teman-teman, jadi di dalam soal nomor 1 ini kita dihadapkan mengenai soal mengenai teori, yaitu mengenai statistika inferensia. Nah, untuk menjawab soal teori seperti ini, mau gak mau teman-teman at least harus bisa menghafal apa yang ada dalam PPT. Ya, lebih bagusnya atau lebih baiknya teman-teman bisa untuk memahami apa yang ada di dalam PPT. Karena kalau misal teman-teman udah paham dengan ada yang dalam PPT, itu walaupun beda penulisan dengan apa yang dalam PPT, teman-teman konteksnya pasti bakal sama dengan apa yang seharusnya teman-teman jawab. Oke, kita langsung aja ke soal 1 nomor A. Nah, di sini di soal itu sebutkan 4 alasan mengapa statistika inferensia sangat penting dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati. Nah, mungkin untuk menjawab soal seperti ini kita seragamin aja ya jawabannya itu yang mana. Nah teman-teman, untuk jawaban dari soal nomor 1 tadi, kita seragamin menggunakan slide dari PPT 4 ke 5, yaitu ada di slide nomor 4 mengenai mengapa statistika inferensia itu sangatlah penting. Nah ini yang dimaksud dengan soal dari 1A tadi. Nah berarti jawabannya itu yang pertama itu ada wilayah studi atau kajian dalam bidang konservasi sangatlah luas sehingga tidak mungkin dapat diamati seluruhannya. Terus parameter-parameter tentang hidupan liar praktis belum atau tidak diketahui. Dana tenaga atau SDM dan waktu selalu terbatas. Dan yang terakhir itu data atau informasi yang diperoleh perlu berkualitas valid. Di sini juga sama ya teman-teman untuk jawabannya seperti yang ada dalam PPT. Oke, kita lanjut ke soal 1B. Apa perbedaan antara populasi statistik dengan populasi contoh? Nah, mungkin ya teman-teman untuk gak bingung apa itu populasi statistik, apa itu populasi contoh, simpelnya tuh seperti ini teman-teman. Kalau semisal itu tuh populasi statistik, itu tuh merupakan populasi. Sedangkan untuk populasi contoh, itu tuh istilahnya sama aja kayak sampel. Jadi populasi statistik itu adalah populasi dengan biasa satuannya itu N besar. Kalau populasi contoh itu sama dengan sampel dengan satuannya itu N kecil. Nah, untuk jawabannya itu seperti apa? Sama aja teman-teman. Jadi kalau semisal bentuknya B ya, populasi statistik merupakan keseluruhan unit yang sedang dipelajari, sedangkan populasi contoh atau sampel itu merupakan bagian dari populasi statistik yang sedang dipelajari. Oke, lanjut ke nomor 3. Terangkan strategi pemilihan penarikan contoh. Nah, teman-teman untuk nomor 3 1 bagian C ini sebenarnya banyak itu strategi pemilihan contoh, tetapi yang kita pelajari di sini pada saat semester 3 di sini itu ada 3 ya teman-teman. Kita langsung tulis aja seperti ini. Terdapat 3 penarikan contoh yang kita pelajarin. Yang pertama itu ada teknik penarikan contoh sederhana. Nah mungkin teman-teman dari ketiga ini ya oke sebutin dulu deh. Yang pertama itu ada teknik penarikan acak sederhana, kedua teknik penarikan sistematik, dan yang ketiga itu ada teknik penarikan berlapis. Nah kalau misal udah disebutin nih satu-satu, maka kita langsung aja gitu kasih definisi per tiap strategi penarikan contoh tersebut. Nah, yang pertama itu ada teknik penarikan contoh sederhana. Itu merupakan suatu prosedur pengambilan sebanyak N unit untuk N unit contoh dilakukan secara acak dan bebas satu sama lain dari populasi yang beranggotakan N unit. Nah, mungkin teman-teman di sini udah tahu ya perbedaan antara N kecil dengan N besar. Kalau N kecil itu untuk sampel, N besar itu untuk populasi. Oke, lanjut di sini ada teknik penarikan sistematik. Itu merupakan suatu proses pengambilan sebanyak N unit contoh, di mana unit contoh yang pertama diambil secara acak, kemudian unit-unit contoh lainnya dipilih dengan jarak yang sama secara aritmetik, yaitu menggunakan rumus P sama dengan N besar dibagi N kecil terhadap unit contoh pertama. Terus yang ketiga, ini ada teknik penarikan berlapis. Itu merupakan suatu prosedur
penarikan contoh di mana populasi terlebih dahulu dipilih menjadi beberapa subpopulasi yang lebih homogen. Kemudian dari setiap subpopulasi tersebut diambil beberapa contoh baik secara acak maupun sistematik. Nah, mungkin untuk soal 1C ini teman-teman mau ya jawabnya seperti itu aja ya. Kalau misal teman-teman pengen paham, mungkin ya untuk teknik menarikan acak sederhana itu ibaratkan teman-teman mau melakukan suatu penelitian terhadap objeknya itu mahasiswa KSAE deh. Nah, teman-teman udah punya list nih, mahasiswa KSAE itu ada sebanyak misalkan ya sebanyak 50 orang deh. Berarti N besarnya itu 50 orang kan. Nah, kita pengen mengamati jumlah mahasiswa yang mendapatkan UTS-nya itu nilainya tuh A gitu. Semisal kita pengen ngamatin berarti dari 50 tersebut kita ambil sampel sebanyak 10. Nah, di sini kan untuk yang teknik penarikan contoh acak sederhana, suatu prosedur pengambilan sebanyak N unit contoh dilakukan secara acak dan bebas. Nah, maksudnya tuh dari ke 50 itu, nah si 10 ini tuh dipilihnya itu bukan kayak kita milih sendiri gitu, tapi milihnya itu acak gitu. Nah, kalau misal ya, mungkin kita udah dipelajarin juga di PPKU, itu tuh ada di Excel gitu, kayak cara kita mengacak pemilihan suatu responden seperti apa, dan mungkin secara manualnya juga kayak menggunakan kertas terus kayak ditutup-tutup gitu, terus diacak-acak, nanti kita pilih 10 kertas tersebut, dan kalau misal keluar nomor-nomor tersebut berarti itu yang akan menjadi sebuah responden atau yang akan kita teliti data-datanya. Nah, lanjut di sini ada teknik penarikan sistematik. Suatu prosedur pengambilan sebanyak N unit contoh di mana untuk contoh yang pertama diambil secara acak, kemudian unit-unit contoh lainnya dipilih dengan jarak yang sama. Nah, mungkin untuk ini perbedaannya ya, untuk yang sistematik itu semisal yang 50 itu misal nih kita pengen menetapkan dari kelipatan ke berapa ya? Kelipatan 5 deh. Nah, kelipatan berapa ya? Awalnya tuh kita pengen ngambil dari kelipatan 10 deh. Nah, misalkan kita udah ambil nih, ada di data dalam nomor 10 gitu kan, list ke 10 gitu. Nah, untuk cara selanjutnya kan di sini dipilih dengan jarak yang sama secara aritmetik. Itu menggunakan rumus P sama dengan N besar per N kecil. Misal N kecilnya itu kan sampel tadi kita mau ngambil 10 ya, berarti 50 bagi 10 itu sama dengan 5. Nah, berarti jaraknya itu 5. Kayak misalkan tadi di list ya 10. Berarti udah dapat jaraknya 5 nih. Berarti kita lanjut ke yang nomor 15, ke nomor 20, terus 25, 30, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan teknik penarikan sistematik. Nah, kalau untuk teknik penarikan berlapis, teman-teman, berarti si responden yang 50 itu, yang populasinya 50, itu tuh dibagi-bagi lagi. Misal nih, di KSHE, pengen kayak diparalelin gitu. Paralelnya ada yang kayak dari NIM 1 sampai dengan 5, terus NIM 6 sampai dengan 10, dan seterusnya. Dan kalau misal semisal kita udah kayak membagi-bagikan dan mengelompokkan jumlah data-data tersebut, berarti kita baru bisa untuk mengambil data tersebut sebagai responden atau objek itu menggunakan secara acak maupun sistematik. Jadi bebas gitu, mau menggunakan acak maupun sistematik itu pun sama gitu teman-teman. Oke. Untuk nomor 1 mungkin agak panjang ya pembahasannya teori ini. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 dan seterusnya mungkin ya ini tuh udah masuk ke dalam soal hitungan. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal-soal seperti ini yang akan menjadi kita sebagai acuan banget tuh yang ini ya teman-teman, kita harus biasain menggunakan rumus yang udah teman-teman catat. Nah, ini nih, yang di belakang tabel, kita akan menggunakan ini tanpa melihat PPT. Jadi kita akan biasakan, ibaratkan kita latihan ini tuh sebagai simulasi daripada nanti kita UTS ADKB pada hari Jumat. Oke, kita bacain lagi ya soalnya di sini.
Pendugaan ukuran populasi rusa di Taman Nasional Baluran terdiri atas 3.500 hektar hutan musim, 2.000 hektar hutan evergreen, dan 500 hektar savana. Akan dilakukan secara sampling melalui pengamatan pada 32 jalur dengan panjang masing-masing 1 km dan lebar kiri 100 meter dan kanan 100 meter. Tentukan ukuran populasi statistik. B. Hitunglah ukuran populasi contoh untuk setiap tipe tutupan lahannya jika digunakan metode alokasi proporsional. Terus yang C itu merupakan apakah yang menjadi unit contohnya, dan yang terakhir itu berapa intensitas sampling yang digunakan. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, seperti biasa untuk menjawab soal dari hitungan ini tuh kita tulis dulu. Diketahui, ditanyakan, jawab. Nah, di soal itu udah diketahui kan, kayak luas dari setiap hutannya itu ada berapa aja. Yang pertama itu untuk hutan musim di sini ada 3.500 hektar, terus hutan evergreen itu 2.000 hektar dan savana itu 500 hektar. Nah, di sini lanjutannya kan ada akan dilakukan secara sampling melalui pengamatan pada 32 jalur. Maka sampling pada 32 jalur itu dengan panjang 1 km dan lebar kiri 100 meter, kanan 100 meter. Ditanyakan sebagai bla 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 gitu. Oke, kita langsung jawab aja ya teman-teman. Nah, yang pertama kan yang ditanyain itu merupakan ukuran populasi statistik. Kita lihat di ini ya, lembar rumus. Berarti kan UPS ya yang ditanyain. Nah, kita udah dapat nih UPS itu rumusnya tuh LH per LP. LH itu luas total, LP itu yang panjang dikali lebar dalam kurung meter dikali meter. Nah, maksudnya itu seperti apa? Nah, teman-teman mungkin boleh catat dulu seperti ini karena biar memudahkan aja ya teman-teman. Jadi maksudnya itu seperti apa? Oke, nih kayak gini teman-teman. Nah, tadi kan kita udah dapat ya rumus dari UPS itu LH per LJ atau luas jalur. UPS-nya itu kan tadi luas total lahan, itu tuh LH disingkatnya dengan dibagi luas jalur atau LJ. Nah, untuk luas total lahan, tadi kan di sini ditulis juga ya total. Nah, maksud total ini tuh yang tadi, yang HM, luas dari HM, luas dari HE, dan luas dari SA, itu tuh ditotalin dengan satuan hektar. Nah, di sini kita dapat 3.500 tambah 2.000 tambah 500 hektar sama dengan 6.000 hektar. Nah, lanjut. Di sini ada untuk luas jalur. Nah, luas jalur di sini kan tadi kan kayak di sini udah di ada kayak clue gitu kan, panjang kali lebar M kali M, yang M-nya itu M plus M. Nah, maksudnya itu seperti apa? Maksudnya seperti ini teman-teman untuk LJ. Tadi kan panjang dikali lebar. Panjangnya itu 1 km, lebarnya tuh yang kiri plus kanan. Kirinya 100, kanannya itu 100. Berarti 100 ditambah 100 meter sama dengan 200 meter. Nah, di sini kan yang kiri 1 km, yang kedua yang kanannya itu 200 meter. Kita harus seragamin. 200 meter itu dikonversiin jadi kilometer, maka didapat 0,2 km. 0,2 kilo dikali 1 meter, 1 km, maka didapat hasil 0,2 km. Nah, kita harus ubah dulu ke dalam hektar. Kenapa? Karena di dalam luas LH-nya di sini kan 6.000 hektar, maka kita ubah juga menjadi hektar. Nah, dari kilometer ke hektar, kita kaliin 100 didapat hasil, maka hektarnya itu sebanyak 20 hektar. Nah, LJ-nya 20 hektar, LH-nya 6.000, kita masukin ke sini. 6.000 dibagi 200, maka didapat UPS-nya itu sebanyak 300 jalur. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Untuk yang kedua itu yang ditanyain ukuran populasi contoh untuk setiap tipe tutupan lahannya jika digambarkan metode alokasi proporsional. Nah, untuk rumus dari metode alokasi proporsional yang di sini kan ditentuinya tuh per tiap luasan lahan ya. Itu rumusnya tuh luas dari lahan tersebut atau hutan tersebut dibagi dengan luas total. Nah, luas totalnya tuh didapat dari UPS yang bukan UPS tapi yang ini yang kita jumlahin tadi. Nah,
Oke, kita masukin LHM. LHM itu apa? Luas dari si hutan musim 3.500 kan. Nah, kita masukin ke sini 3.500 dibagi 6.000. Kita bagiin dulu, dapat 0,583. Kita kaliin jalur. Nah, jalur di sini kan sebagai UPC-nya gitu. Jadi 0,583 dikali 32 itu dapat 18,656 atau kita bulatin sama dengan 19 jalur. Nah, oke, lanjut di sini. Itu adalah luas dari HE atau hutan evergreen. Di sini juga samakan 2000 dibagi 6000 maka dapat 0,33 dikali jalurnya itu dapat 10,656. Nah, teman-teman, oke, nanti aja deh. Itu tuh dibulatin jadi 11 jalur kan. Nah, terus lanjut ada savana. Luas savana tuh 500 dibagi 6000 dapat 0,83 dikali 32 itu dapat 2,656 dibulatin jadi 2 jalur. Kok 2 jalur? Nah, teman-teman boleh untuk kayak di highlight juga ya untuk bagian pembahasan ini. Jadi udah disepakatin juga bersama Asprak. Kalau semisal kayak ini tuh harusnya kan yang bawah itu 3 ya. Tapi kalau semisal dijumlahin ini tuh malah 33 jalur. Ini gak sesuai kan dengan apa yang ada diketahui di soal yang UPC-nya itu seharusnya 32 kan. Di sini juga harus 32 teman-teman. Nah, caranya biar bisa kayak gitu, di sini bukan 2 tapi di sini tetap jadiin 3. Nah, yang dijadiin acuan sebagai pembulatannya itu gak sesuai itu bisa teman-teman ambil dari yang paling besar atau kedua terbesar. Nah, jadi teman-teman bisa ambil dari sini aja nih, bukan dari yang paling bawah. Nah, kita ambil dari yang ini aja deh. Seharusnya 18,65 kan dibulatin jadinya harus 19 kan. Tapi kita biar angkanya itu 32 pas, berarti di sini kita 8 aja deh. Gimana ya nulisnya? 18 jalur dijumlahin dapat total menjadi 32 jalur. Nah, 32 jalur di sini harus sama dengan ada yang di UPC di sini. Sekarang udah sama kan? Berarti itu benar, teman-teman. Seperti itu untuk pengerjaan UPC dari metode alokasi proporsional. Oke, kita lanjut ke bagian nomor 2C. Yang ditanyakan itu apakah yang menjadi unit contoh. Nah, mungkin untuk unit contoh di sini tuh agak gimana ya pembahasannya teman-teman, tapi biar gampangnya ya teman-teman, kita menggunakan ini nih. Di sini tuh ada keyword bahwasannya di soal kan diketahui tuh dilakukan secara sampling melalui pengamatan pada 32 jalur dengan panjang masing-masing bla bla bla. Nah, mungkin ada 2 versi ya untuk jawaban seperti ini tuh. Ada untuk jawaban unit contohnya itu sebagai Taman Nasional Baluran. Ada juga yang menjawab di sini tuh sebagai unit contohnya itu adalah jalur pengamatan jalur pengamatan rusa di Taman Nasional Baluran. Nah, untuk jawaban yang benar seperti apa? Mungkin ya teman-teman, kalau aku sendiri tuh lebih prepare terhadap jawaban yang jalur pengamatan rusa di Taman Nasional Baluran. Nah, tapi teman-teman seperti biasa ya itu harus lengkap gitu ditulisnya, jalur pengamatan rusa di Taman Nasional Baluran. Oke teman-teman, mungkin untuk populasinya agak dihapus aja ya. Nah teman-teman, jawabannya seperti ini ya untuk bagian C unit contoh. Oke, kita lanjut ya ke nomor yang D. Berapa intensitas sampling yang digunakan? Nah, kita lihat nih di sini rumus dari IS itu apa sih? IS persen sama dengan UPC dibagi UPS. Nah, tadi kan kita udah dapet ya UPC-nya itu berapa dan UPS-nya itu berapa. UPC-nya kan udah dapet 32 jalur. Kita masukin ke sini 32. Terus UPS-nya juga udah didapat nih dari yang A, yaitu 300 jalur. Maka 32 dibagi 300 jalur itu dapat 0,107. Nah, kalau kita pengen persenin itu dikaliin 100% sama dengan 10,7%.
Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, teman-teman, untuk nomor 3 di sini untuk mengetahui pengaruh kelas umur terhadap alokasi waktu yang digunakan rusa untuk afinitas makan, telah dilakukan pengamatan terhadap 19 ekor rusa, 19 ekor anak rusa, 20 ekor rusa muda, dan 15 ekor rusa dewasa. Data yang diperoleh untuk pengamatan pagi dari jam 7 sampai jam 10 adalah sebagai berikut. Nama waktu, data menit. Nah, kita langsung aja nih lihat apa pertanyaannya. Oke, untuk yang pertama di sini akan ada yang ditanya, tentukan penduga selang 95% bagi alokasi waktu rusa muda aktivitas makan. Oke, teman-teman, mungkin sambil ngerjainnya kita untuk menjawab soal ini tuh seperti biasa kita ketahui ya. Nah, kita ketahui dulu data-data dari anak rusa, rusa muda, dan rusa dewasa. Oke, ditanyain. Oke, langsung aja ya teman-teman, jawab aja. Nah, di sini kan ada yang ditanyakan, tentukan penduga selang 95% bagi aktivitas waktu rusa untuk alokasi waktu rusa muda untuk aktivitas makan. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari soal ini, kita menggunakan rumus yang mana sih? Sebentar ya, kita berarti di sini tuh kan udah masuk ke dalam materi 6 dan 7, yaitu mengenai penduga parameter. Nah, di sini kan datanya udah diketahui ya, untuk rusa muda tuh datanya tuh ada sebanyak 20 ekor. Berarti di sini kan kita menggunakan penduga parameter yang kasusnya itu satu sampel kan. Di sini menggunakan satu sampel, berarti oh ya, n-nya kan di sini n-nya di sini 20, berarti menggunakan rumus yang n kurang dari 30, yaitu x bar kurang lebih t alpha per 2 n min 1 s per akar n kecil. Oke. Ya, kita tulis juga nih di sini untuk rumus dari rusa muda itu x bar plus minus yang ini yang tadi. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, berarti kita harus mencari x bar dan simpangan bakunya. Nah, di sini kok tiba-tiba ya x bar sama dengan sekian dan simpangan baku sama dengan sekian itu dapat dari mana? Nah, teman-teman, mungkin di sini aku juga bakal ngejelasin ya bagaimana cara menggunakan cara cepat dari rumus kalkulator mencari simpangan baku dan X rata-rata. Oke, teman-teman. Jadi caranya tuh seperti ini ya. Semoga kelihatan. Nah, pertama teman-teman, kalau misal tampilan kayak kalkulatornya kayak gini, pertama tuh teman-teman pencet mode. Nah, kita kan udah ada tampilan kayak gini ya. Karena kita pengen mencari simpangan baku atau SD ya, standar deviasi, maka kita pencet angka 2 nih. Angka 2 ya. Angka 2, tek. Jadi satu kali doang. Udah dapat 0 kan. Nah, maksudnya 0 tuh berarti kita tinggal masukin angka yang kita lagi dicari itu kan rusa muda ya, berarti kita masukin angka yang ini nih. Bentar ya. Nah, berarti agak susah ya. Nah, sini deh, 104 04. Nah, plusnya itu pakai yang ini ya teman-teman, M plus set. Nah, di sini kan ada maksudnya 1, berarti data yang pertama itu udah masuk. 104, 108, 108, truk. Terus 102, 102, truk. 40, truk. 98, truk. 112, 112, truk. 116, 106, 110, 114, 120, 100 berapa ini? 112, 122,
Oke, 122, 126, 126, 106, 96, 128, 132, 104, dan 118. Nah, di sini kan udah sama ya, untuk si N dari rusa muda itu kan 20. Nah, di sini juga sama, udah dapat teman-teman 20. Nah, terus cara selanjutnya tuh harus pencet apa? Kita pencet ini ya, shift, klik satu kali, terus kita pencet angka 2. Truk. Nah, di sini kan ada beberapa opsi ya. Nah, maksudnya tuh untuk X bar berarti di sini X rata-ratanya berapa. Nah, kalau untuk yang angka 2 di sini X apa ya, to itu to N. Nah, maksudnya yang kedua ini tuh untuk data dari populasi. Nah, untuk yang ketiga itu data simpangan baku untuk sampel. Kayak gitu teman-teman simpelnya. Oke, kita buktiin aja deh untuk nomor untuk X rata-ratanya itu berapa. Kita pencet 1 sama dengan pencet 1 ya tadi, sama dengan, terus pencet sama dengan. Nah, dapat tuh hasilnya 108,7. Oh, oke teman-teman, ternyata beda ya. Ternyata beda dengan perhitungan ya, mungkin tadi ada yang salah masukin rumus ya teman-teman. Kurang lebih pokoknya untuk mencari dari X rata-rata dan simpangan baku menggunakan cara cepat itu seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita hiraukan dah untuk kasus kali ini ya, mungkin tadi ada yang salah masukin data ya, seharusnya tuh 112 ya, itu udah aku udah gue cari ya, ternyata emang segitu hasilnya teman-teman tadi tuh kemarin tuh. Nah, kalau gini udah kalau misalkan nih udah kayak ibaratkan deh ini tuh datanya benar gitu. Jadi untuk cara selanjutnya tuh kita kan udah dapat ya X rata-ratanya seperti apa, maka kita shift dulu ya, terus pencet angka 2 set. Nah, kita udah kembali lagi kan ke mode tadi. Nah, untuk mencari simpangan baku untuk data sampel, kita pencet angka 3 hasil kayak gini. Maksudnya apa? Kita harus sama dengan ini lagi. Truk. Nah, ini yang dimaksud dengan dari nilai simpangan baku yang seharusnya tuh kalau di sini tuh 9,86 ya teman-teman. Mungkin tadi agak ada salah masukin data ya, karena agak susah ternyata ngerekam sambil pakai kalkulator cara cepat. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, menggunakan kalkulator cara cepat. Nah, jadi ini tuh tujuannya untuk apa? Biar efisiensi waktu, karena gak mungkin kita untuk satu soal harus mencari simpangan baku menggunakan cara manual. Kita harus cari dulu rata-ratanya seperti apa, terus seragamnya seperti apa. Itu sangat menguras waktu. Jadi pentingnya untuk mengetahui cara cepat dari rumus kalkulator itu seperti itu teman-teman, untuk efisiensi waktu. Nah, untuk jelasnya mungkin teman-teman bisa cek di grup di deskripsi grup ADKB. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Nah, mungkin di sini udah dapet nih dari X rata-rata dan simpangan baku. Nah, untuk selanjutnya yang ketahui di sini disoalkan 95% ya selangnya itu. Maka kita masukin alfa sama dengan 100% dikurang 95%, maka didapat hasil 5%. Nah, kita udah dapat alfanya 5%, maka kita masukin ke ini yang T alfa per 2 N-1 sama dengan alfanya itu 0,05. 0,05 itu dari 5% yang didesimalkan dibagi 2 terus N-1. Nah, untuk N-nya kan tadi 20 ya, untuk si rusa muda ini tuh 20. Maka kita dapat itunya 19. Nah, di sini kita menggunakan tabel T dari angka 0,025 dengan si V-nya itu 19.
Di sini kan dapat hasilnya 2,093 ya. Nah, itu tuh dari mana? Nah, teman-teman bisa lihat ini nih. 0,025 dengan 19 hasilnya ada di sini kan. Nah, itu yang dimaksud dengan tabel T dari 0,025 dengan N-nya yang 19. Oke, didapatkan tadi 2,093, maka kita tinggal masukin aja, yaitu X bar plus minus T alpha per 2 N-1 dikali S per akar N sama dengan 112,2 plus, nah ini 112,2 itu dari sini ya teman-teman. Terus plus minus 2,093 itu dari sini dikali simpangan bakutnya itu 9,86 per akar N. Akar dari 20 itu langsung aja nih ditulis di sini, yaitu dapat 4,472. Nah, di sini langsung aja 112,2 plus minus 2,093 masih 9,86 dibagi 4,472 itu hasilnya 2,205 dikaliin dengan 2,093 itu didapat hasil 4,615. Nah, maka cara selanjutnya langsung aja 112,2 dikurang 4,615 sama dengan 107,585. Terus 112,2 ditambah 4,615, maka itu hasilnya tuh sama dengan 116,815. Nah, kita udah dapat selangnya ya. Berarti kita tinggal masukin, tinggal tulis aja menggunakan titik 3 segitiga. Maksudnya tuh titik 3 segitiga itu menandakan sebagai kesimpulan. Nah, mungkin teman-teman udah dapat juga ya di MBL. Nah, maka titik 3 segitiga atau kesimpulannya itu 107,585 kurang dari mu kurang dari 116,815. Atau bisa juga disebut dengan 107,585 sampai 116,815 untuk rentang dari penugas selang untuk alokasi waktu rusa muda. Nah, kayak untuk yang B ya teman-teman mungkin sama ya untuk pengerjaan ini, untuk tentukan penugas selang 95% bagi alokasi waktu rusa dewasa untuk aktivitas makan. Nah, ini tuh untuk pengerjaannya sama kayak yang A, cuma bedanya dari datanya. Kalau yang A itu menggunakan data rusa muda, kalau yang bawah itu menggunakan data rusa dewasa. Rusa muda kan 20 ya. Berarti rusa dewasa itu kan di sini 15, sama aja kan, kita tuh di sini tuh menggunakan rumus yang ini nih. Yang rumus penduga parameter yang N-nya kurang dari 30. Nah, yang ini teman-teman yang rumus tidak diketahui. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor yang C aja nih. Oke, yang B mungkin jawabannya ya boleh teman-teman samain, mungkin jawabannya seperti ini ya, sesuai perhitungan aku. Oke teman-teman, jangan lupa praktekin juga menggunakan kalkulator cara cepat itu seperti apa. Mungkin caranya seperti tadi ya teman-teman. Kalau misal dapat angkanya itu seperti ini, berarti teman-teman udah good job gitu, berarti udah pro lah gitu menggunakan kalkulator. Oke, nah kita lanjut aja ke bagian yang C ya. Buatlah selang kepercayaan 95% bagi beda rata-rata alokasi waktu makan antara anak rusa dengan rusa dewasa. Nah, kita menggunakan rumus yang mana? Kita ketahui dulu nih di dalam soal ini. Buatlah selang kepercayaan 90% bagi beda rata-rata alokasi waktu makan antara anak rusa dengan rusa dewasa. Berarti di sini kan sampelnya ada 2 ya. Kita lihat dulu deh untuk dari rumus-rumus kita yang udah kita tulis. Nah, berarti karena di sini kan untuk datanya juga nggak saling berkaitan ya. Maksudnya berkaitan tuh kan untuk rusa. Di sini kan yang ditanya tuh anak rusa dengan rusa dewasa. Berarti data-data dari sampel itu gak ada kaitannya satu sama lain. Ya, kalau data rusa anak rusa berarti data anak rusa doang. Kalau data rusa dewasa berarti data rusa dewasa doang. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak ada kaitan. Atau sampelnya itu saling bebas menggunakan, maka kita menggunakan rumus yang ini. Nah, menggunakan rumus yang mana? Nah, karena di sini kan dua sampel sekaligus ya, berarti di sini tuh si rusa dewasa dengan anak rusa
19 ditambah 15 itu didapatkan hasil, maka hasilnya tuh 34. Berarti N-nya tuh lebih dari 30. Maka kita menggunakan rumus yang ini teman-teman. X bar X rata-rata 1 min X rata-rata 2 plus minus Z alpha per 2 dikali akar apa ya, ini tuh lupa lagi. Pokoknya untuk simpangan baku populasi 1 dikuadratkan per N1 terus, dan ini juga sama kayak gitu. Oke. Seperti biasa ya teman-teman, biar memudahkan maka mana ya? Nah, untuk yang C ini untuk memudahkan kita yang dari sini kita tulis lagi rumusnya. Pindahin itu ke sini biar kita tahu nih yang pengen kita cari tuh mana dulu atau yang mana-mana aja. Nah, seperti biasa ya teman-teman, untuk mencari si X rata-rata di sini dengan simpangan baku dari populasi di sini, ini tuh aku menggunakan cara cepat. Nah, jadi karena kita gak mungkin ya untuk dengan waktu yang terbatas mengerjakan soal UTS ADKB, maka teman-teman diwajibkan untuk tahu menggunakan kalkulator cara cepat dari menentukan X rata-rata dengan simpangan baku. Nah, nanti udah dapat nih X1 nya itu 77,947, terus untuk simpangan baku populasi itu dapat 4,406, dan ini juga udah dapat. Oke. Oh iya teman-teman, untuk N1 di sini. Nah, ini tuh sesuai urutannya kalau N1 dan N2. Maksudnya sesuai urutan kayak gimana? Kan yang diketahui di soal tuh berdasarkan kepercayaan bagi anak alokasi makan antara anak rusa dengan rusa dewasa. Berarti N1-nya itu anak rusa dan rusa dewasanya itu N2. Kayak itu teman-teman. Sini kan udah dapet ya, N1-nya tuh sama dengan 19, N2-nya itu 15. Nah, mana ya? Nah, sama kan kayak ini nih, 19 dengan 15. Kalau udah gitu kita masukin aja. Oh iya teman-teman, sepertinya ada sedikit kesalahan ya. Aduh, gimana nih? Jangan ditiru ya teman-teman. Mungkin yang di sini tuh malah ditulis angka 12 yang seharusnya 15, tetapi kita fokus ke cara pengerjaannya aja ya. Ibaratkan si angka 12 ini merupakan angka 15 gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Untuk alfanya kan kita udah ketahui 95%. Angka 95% dikurangi 100% dikurangi 95% dapat 5%, didesimalkan menjadi 0,05. Oke, untuk di sini kan menggunakan tabel Z ya, si 0,05 dibagi 2 dapat 0,029. Nah, di sini angka 1,96 itu dapat dari mana? Kita menggunakan tabel Z, teman-teman. Nah, ini nih tabel Z-nya di mana ya? Bentar ya. Nah, di sini untuk tabel Z itu seperti ini, teman-teman. Yang ada halaman 470. Nah, untuk tabel Z kita tuh menggunakan mencari angka dari 0,025. Nah, beda seperti menggunakan tabel T. Kalau tabel Z kita cari dari bagian tengahnya, tengah ke samping kayak gitu. Nah, tadi kan yang tabel Z di sini tuh mana ya? Oh, di sini nih. Z 0,025. Maksudnya kita cari tabel Z yang 0,025 yang ada di tabel Z di tengah-tengah ini. Nah, kita dapat, nah ini nih teman-teman. Nah, 0,025 set fokus akhirnya itu 1,9, ke atasnya itu 0,06, maka didapat 1,9 tambah 0,06, maka hasilnya itu di sini kita tulis 1,96. Nah, teman-teman kita langsung aja tulis SK atau selang kepercayaannya itu sama dengan ini, pakai rumusnya ini teman-teman. Rumusnya kita masukin X1 nya itu 77,947 dari sini, dikurang 62,466 dari sini, terus dikali plus minus 1,96 itu dari tabel Z, akar simpangan baku pertama tuh ini 4,406 dibagi 9, N1 nya itu 19, terus di sini oh ya, jangan lupa dikuadratin ya teman-teman sesuai rumus. Jadi si 4,406 kuadrat kayak gitu ya teman-teman.
ditambah yang simpangan baku dari sampel 2 tuh 6,781 dikuadratin dibagi N2. Nah, N2 di sini harusnya 15 ya teman-teman. Maaf mungkin ya tadi pas pada saat pengerjaan agak kurang fokus ya teman-teman. Diperhatikan lagi ya, jangan ditiru kayak gini. Ya, ibaratkan di sini tuh 15 aja gitu teman-teman. Sini tulis 15 ya harusnya. Nah, kita langsung aja masukin angka. Ini jangan lupa dikuadratin dulu. Terus maka didapat, ininya dibagi, terus ditambahin, akarin, dikaliin, terus tinggal dikurang sama dijumlahin. Terus kita tulis kesimpulan, mana ya? Ini nih, kesimpulan titik 3. Nah, ini mungkin bukan jawaban yang benar ya teman-teman, tapi untuk pengerjaannya seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa juga untuk kayak teliti dari untuk masukin N1, N2-nya gitu. Nah, di sini tuh didapat hasil min 27,689 sampai dengan 58,66. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk nomor 3 udah selesai. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, bentar ya. Nah, di sini seorang penangkar kambing gunung ingin mengevaluasi pengaruh pemberian obat penggemukkan tubuh. Kemudian dipilih secara acak 10 ekor kambing gunung pemeliharaannya untuk diberi obat tersebut selama 2 bulan. Data yang diambil adalah berat tubuh kambing gunung sebelum dan sesudah pemberian obat. Ini datanya yang ditanyakan itu dugalah rata-rata beda berat badan sebelum dan sesudah pemberian obat. Yang dimaksud lengkapi dengan selang kepercayaan 95%. Nah, ya teman-teman, sini kita menggunakan rumus yang mana? Nah, ingat aja di sini tuh kan ada 2 data ya. Berarti kasusnya di sini tuh 2 sampel. Nah, 2 sampel kan ada yang kita rumusnya ditulis nih. Yang 2 sampelnya itu kasusnya saling bebas. Terus ada satu lagi kasusnya itu sampelnya berpasangan. Nah, kalau untuk di sini tuh berpasangan. Kenapa? Karena yang angka dari 45 sampai dengan sampai 58 dan 52 sampai dengan 63 itu sebenarnya data dari satu objek gitu, teman-teman. Kalau di sini tuh datanya tuh dari kambing gunung, cuma bedanya selisih waktu yang dari 2 bulan tersebut. Nah, seperti itu. Maka di sini kita menggunakan rumus mana ya? Menggunakan rumus mana ya tadi tuh? Nah, ini nih. Penduga parameter 2 sampel berpasangan. Rumusnya tuh yang ini teman-teman. D bar plus minus T alpha per 2 N-1 SD per akar N. Nah, di sini ada D bar dan SD. Itu tuh apa? Oke, kita langsung aja ya menjawab soal seperti ini. Nah, teman-teman. Sini mungkin ya N itu tadi udah diketahui 10. Dan biar cara cepatnya, kalau misalnya kita udah dapat nih, data-data yang udah dimasukin ke sini, maka kita cari D1 dulu sebelum kita cari D bar. D1 rumusnya itu sesudah dan sebelum. Nah, D1 itu dapat dari mana? Ya, oke teman-teman, lihat dulu deh rumus. Nah, sini kan tadi ya ada SD dan D bar. Nah, SD di sini tuh merupakan sigma DI per DI min D bar dikuadratkan per N-1. Nah, berarti kan sebelum kita mencari SD, kita harus cari DI dan D bar-nya. Nah, DI, sedangkan DI itu rumusnya tuh X1 min X2. Nah, kalau dalam kasus ini tuh si X1 dan min X2-nya tuh rumusnya tuh kayak sesudah min sebelum. Nah, maksudnya di sini nih. Maksudnya kayak biar cara cepetnya itu kayak gini teman-teman. 52 dikurang 45 sama dengan 7, 56 kurang 52 itu sama dengan 4, terus 45 dikurang 42 sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan cara cepat dari untuk mencari menentukan DI teman-teman. Sebentar ya, baterai habis. Nah, teman-teman lanjut ya. Untuk menjadi DI kan kita udah dapat ya tadi. Nah, angka-angka di sini kita masukin ke sini. Nah, kita kan udah dapat 7, 4, 3 dan sampai dengan 5.
sebentar ya, sampai dengan di mana? DI-nya tuh kan tadi udah dijumlahin tuh. Oh, ini harusnya D bar sama dengan sigma DI per N. Sigma DI-nya itu kita kan udah dapat yang 41 dibagi N-nya itu 10, maka didapat D bar-nya itu 4,1. Nah, di sini kok tiba-tiba SD sama dengan 1,663 itu dari mana? Ini kan kalau kita lihat rumus ya, SD kuadrat itu sama dengan sigma DI per D bar dikuadratkan. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja teman-teman. Kalau misal kita kayak pengen menggunakan rumus kalkulator cepat juga bisa. Tetapi data yang kita gunakan itu bukan data yang dari sebelum atau sesudah, tetapi data yang si DI ini. Nah, maka untuk kalkulatornya itu berarti kan kita pakai mode terus langsung masukin data yang ini nih, yang 74342263535. Nah, itu kita masukin, kita bisa mencari si D-bar-nya. Si D-bar itu ibaratkan sebagai X rata-rata, dan untuk si SD itu ibaratkan sebagai standar deviasi. Oke, udah dapat kan teman-teman? Oke, kita udah dapat ya. Di sini juga alfanya itu dapat 95. Maka dikurang 100 kurang 95 itu dapat 5%, tambah didesimalkan menjadi 0,05. Maka untuk si tabel T dari 0,025 dengan itu N-nya tuh sama dengan 9, 0,025 dengan 9 tuh dapat kan di sini dapatnya 2,267 ya. Mana 0,025 dengan 9? Nah, 2,26. Oke, teman-teman, ternyata agak salah juga ya. Oke. Di sini harusnya 2,262, teman-teman. Oke, teman-teman, bukan 2,67. Nah, oke, kita langsung masukin aja ke sini rumusnya. D bar plus minus T alpha per 2 N min 1 SD per akar N sama dengan, kita udah dapatkan tadi ya, D bar-nya itu sama dengan 4,1 plus minus dari tabel T-nya itu harusnya 2,262 ya harusnya. Ingat ya teman-teman, salah ini. Dikali SD-nya itu udah dapat sini 1,663. Ya, 1,663 dibagi akar N, N-nya 10. Nah, si akar 10 itu sama aja kayak 3,162. 1,663 dibagi 3,162 itu dapat 0,526. Maka si 0,526 ini dikaliin dengan 2,267 plus minus, ini sama aja kayak 4,1 dikurang 1,92 sama dengan 2,908. 4,1 ditambah 1,92 didapat 5, hasilnya itu 5,292. Maka dapat disimpulkan selang kepercayaan untuk jawaban nomor 4 ini yaitu 2,908 sampai dengan kurang dari mu D. Yang ingat ya teman-teman, untuk sampelnya berpasangan itu, 2 sampel berpasangan itu mu-nya ini tambahin D teman-teman, kayak gitu. Oke, ulang lagi mungkin ya untuk kesimpulannya. 2,908 kurang dari mu D kurang dari 5,292, atau kita juga bisa disebut selang kepercayaannya itu 2,908 sampai dengan 5,29. Oke teman-teman, sekian ya pembahasan mengenai UTS ADKB 2021 ini, yaitu mengenai materinya Pak Yanto. Mungkin di sini banyak sedikit beberapa kesalahan ya dalam memasukkan data. Maaf juga ya, mungkin kurang akurat ya teman-teman. Tapi untuk cara pengerjaannya boleh teman-teman jadiin ini sebagai acuan. Semangat, dan jangan lupa untuk PR paling penting itu teman-teman harus udah bisa hafal cara penggunaan kalkulator cara cepat untuk mencari X rata-rata dan simpangan baku, karena itu merupakan salah satu efisiensi waktu dalam pengerjaan UTS ADKB. Oke. Sekian video pembahasan dari gua. Semangat UTS ADKB-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.